dan semoga teman-teman diberikan kesuksesan untuk dapat diterima menjadi CGP angkatan selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, hari ini saya akan perkenankan saya Febriana Rini Raharjo untuk menyampaikan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya terdapat pertanyaan pemantik, yaitu apa itu budaya? Apa itu budaya? Kemudian apa pentingnya menciptakan suasana yang positif di lingkungan Anda bekerja kita? Kemudian bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini? Kemudian pertanyaan pemantik selanjutnya adalah apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi di awal akan saya jelaskan tentang apa itu budaya. Pengertian budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan masih banyak hal lagi yang bisa kita masukkan ke dalam budaya. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru masih harus merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa. Jadi kita sebagai guru itu harus selalu mengontrol perilaku siswa sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan visi yang sudah sekolah kita inginkan. Kemudian apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kerja? Untuk menciptakan suasana yang positif di lingkungan kita, untuk mendukung pembelajaran siswa adalah dengan menciptakan hubungan yang kuat dengan siswa, bukan hanya guru yang terlibat, namun juga seluruh stakeholder yang ada di sekolahan ini. Jadi sangat penting untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, ya Bapak Ibu, ya, supaya murid-murid dan warga sekolah merasa bahagia, nyaman, aman berada di lingkungan sekolah ini, sehingga apa yang menjadi tujuan sekolah kita dapat tercapai dengan sesuai dengan tujuan atau visi yang sekolah kita sudah buat, dan kita dapat mewujudkan sekolah yang sesuai dengan impian yang kita harapkan. Kemudian bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita selama ini? Yang pertama adalah tanamkan suasana kelas yang bersahaja. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan budaya positif pertama di lingkungan kelas. Di lingkungan kelas diterapkan suasana yang bahagia, yang menyenangkan, sehingga anak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kalau anak masuk kelas sudah kehilangan mood, biasanya anak itu sampai siang moodnya akan jelek, tidak baik, sehingga pembelajaran yang kita sampaikan pun tidak dapat terserap dengan maksimal. Jadi sangat penting untuk menciptakan suasana kelas yang bersahaja. Kemudian sebagai guru kita harus selalu sadar bahwa sebagai guru itu kita adalah menjadi artis bagi murid-murid kita, dari ujung kaki sampai ujung rambut, dan semua perilaku kita akan dicontoh selayaknya fans mengidolakan artisnya. Begitu kira-kira sifat dari murid kita, sehingga selain dari penampilan secara fisik, secara
lahiriah pun kita harus menunjukkan bahwa kita bukan seorang guru di hadapan mereka, tapi kita adalah seorang orang tua, kemudian teman, sahabat yang bisa mereka ajak untuk berkeluh kesah, sharing hal apapun yang mereka alami, bukan hanya pembelajaran saja, sehingga murid akan merasa nyaman seperti berada di dekapan orang tuanya sendiri, seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya Bapak Ibu di IKM itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasannya pembelajaran harus berpusat pada murid, sehingga kita harus melayani murid dengan sepenuh hati supaya murid dapat melaksanakan dan mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan, sehingga ilmu yang mereka dapatkan dapat tertanam dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua adalah bangun kesadaran disiplin. Di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas, kita harus selalu membangun kesadaran disiplin. Jadi bagaimana kita sebagai guru bisa menerapkan suasana kelas yang sadar akan kedisiplinan, bukan dengan hukuman, sedikit-sedikit dengan ancaman. Kalau zaman dahulu kita melaksanakan kesadaran disiplin itu dengan ancaman. Anak-anak, nanti kalau anak-anak rame tak suruh keluar atau tak suruh belajar di kamar mandi. Nah, itu saya sebagai guru kemarin-kemarin. Tapi setelah saya mengikuti program CGP ini, saya menyadari bahwa perbuatan saya itu ternyata keliru. Jadi disiplin itu tidak ditegakkan melalui hukuman, tapi diciptakan melalui kesadaran dan pendekatan secara personal kepada murid, sehingga murid secara sadar mau untuk berbuat disiplin. Nanti akan kita tampilkan dengan membangun keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah buat suasana kelas yang nyaman. Bapak Ibu harus menciptakan suasana di kelas senyaman mungkin, sehingga anak-anak merasa kerasan dan betah berada di kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dulu murid saya sering bertanya, "Bu, pulangnya jam berapa?" Berarti itu adalah introspeksi bagi diri saya sendiri. Oh, berarti murid saya jenuh. Berarti kalau dia separuh pelajaran sudah bertanya, "Bu, pulangnya jam berapa?" berarti pembelajaran yang saya sampaikan kepada murid saya itu kurang menarik. Sehingga bagaimana cara kita untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, semenarik mungkin bagi anak, dan melayani semua kebutuhan belajar anak sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing, sehingga mereka merasa betah dan nyaman untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan pada hari itu. Kemudian lengkapi fasilitas belajar. Di dalam pembelajaran kita harus mempunyai media ajar yang lengkap. Tidak hanya media ajar, namun suasana kelas yang lengkap dengan alat peraga itu juga akan menimbulkan ketertarikan anak, menimbulkan suasana yang menyenangkan yang dapat kita jadikan sebagai budaya positif di dalam kelas. Contohnya adalah papan pajangan yang ada di kelas itu buat semenarik mungkin. Bila perlu di dalam kelas kita buat selayaknya mereka sedang berada di kita membuat suatu tema. Bisa kita buat tema anak sedang belajar di kamar di kelas itu, berarti nanti untuk settingan sarana dan prasarana kelas itu kita setting bahwa anak-anak memang sedang berada di dalam kamar, atau kita setting anak-anak kelas kita itu kita sulap menjadi sebuah taman bermain, sehingga mereka di dalam kelas itu tidak merasa mereka sedang berada di dalam kelas, mereka sedang merasa di taman. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tema kelas harus kita
terapkan di kelas dengan bekerja sama dengan wali murid atau paguyuban nih Bapak Ibu nggih. Kita bisa memberdayakan paguyuban untuk membuat tema di kelas kita sehingga anak-anak itu merasa tertarik masuk ke dalam ruang kelas dan berada di ruang kelas secara berlama-lama. Kemudian selain sarana prasarana kelas yang mendukung tadi seperti contohnya tema, media ajar pun harus kita perhatikan. Jadi kita harus menciptakan media ajar yang bervariasi. Tidak hanya kita monoton ceramah, tapi kita juga harus kadang-kadang menggunakan media ajar visual, gambar. Namun demikian, kadang-kadang ada anak yang tidak menyukai gambar, kita bisa menyediakan video sebagai sarana pembelajaran bagi anak-anak yang tidak menyukai visual. Jadi dalam dalam menggunakan media ajar, kita harus menyesuaikan karakteristik peserta didik kita, mana yang mereka sukai. Kita harus pandai-pandai. Bila perlu, kita juga bisa menggunakan lingkungan kita sebagai bahan pembelajaran. Jadi anak-anak itu merasa tertarik, tidak hanya monoton gambar atau video terus-menerus, tapi kita juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai fasilitas belajar. Kemudian yang kelima adalah gunakan metode belajar yang tepat dan bervariasi. Tentunya di dalam menggunakan media belajar, metode belajar yang tepat dan bervariasi juga kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita yang bermacam-macam. Ada anak yang menyukai audio, ada anak yang menyukai visual, tadi seperti gambar, kita sediakan gambar. Sedangkan ada anak yang mereka sangat menyenangi audio visual, berarti kita bisa menyediakan video pembelajaran untuk bahan ajar mereka. Kemudian metode pembelajaran yang kita gunakan juga harus bervariasi, tidak hanya monoton dengan kita memberikan pembelajaran, namun bisa kita ajak anak-anak untuk diskusi, kemudian belajar di luar kelas dengan memanfaatkan fasilitas belajar yang ada di lingkungan tadi. Kemudian yang keenam adalah pada dasarnya peserta didik adalah pribadi yang ingin diperhatikan. Bapak Ibu guru, ini poin yang sangat penting bagi kita untuk bekal kita dalam memahami karakteristik peserta didik. Kadang-kadang tidak hanya peserta didik yang ingin diperhatikan, kita saja sebagai manusia dewasa juga terkadang ingin diperhatikan oleh lingkungan kita dengan menunjukkan berbagai Bapak Ibu karakter yang bisa menarik orang-orang yang ada di sekitar kita supaya kita diperhatikan. Demikian juga anak-anak itu lebih menginginkan perhatian dari kita, sehingga sebagai guru atau pendidik kita harus secara penuh memperhatikan murid kita, melayani murid kita sesuai dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda. Kita pahami latar belakang keluarga mereka terlebih dahulu. Setelah itu baru kita pahami karakter dari peserta didik tersebut, sehingga kita bisa menerapkan misalnya seperti ini Bapak Ibu. Oh, kalau dengan Andi ini anaknya manja karena orang tuanya itu di rumah anaknya hanya satu, Andi tok, sehingga di rumah itu dia terlayani sepenuhnya, sehingga berarti di sekolahan saya juga harus memperhatikan Andi secara utuh, sehingga dia tidak berulah untuk mencari perhatian kita. Terus kemudian misalnya Ani itu dari latar belakang keluarga broken home misalnya. Nah, kita harus mengetahui sebagai guru kelas Bapak Ibu supaya kita bisa memperlakukan Ani di kelas itu sesuai dengan kebutuhan Ani, bahwa Ani
berlatar belakang dari keluarga yang broken home, berarti Ani membutuhkan kasih sayang yang penuh dari guru sebagai ganti orang tua Ani secara lengkap. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana kita menjadi seorang guru yang memperhatikan peserta didik kita. Kemudian poin selanjutnya adalah apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini hubungannya adalah dengan menciptakan suasana yang positif, siswa dapat berekspresi sesuai dengan karakteristik mereka sendiri, kemudian menyalurkan bakat sesuai dengan bakatnya masing-masing, mengembangkan kreativitas. Anak dapat, dengan mereka terlayani sepenuhnya, mereka dapat mengembangkan kreativitas secara maksimal, tidak takut. Artinya mereka mau berpendapat, mengeluarkan ide, itu tidak takut. Aku takut mau ngomong sama bu guru nanti aku dibentak, gitu nggih Bapak Ibu nggih, enggak. Tapi dengan suasana yang positif di dalam kelas, kreativitas anak bisa terangsang dan tersalurkan dengan baik. Kemudian berkomunikasi dengan baik. Dengan komunikasi yang baik antara kita sebagai guru dengan peserta didik, antara kita sebagai guru dengan rekan sejawat, antara kita sebagai guru dengan kepala sekolah sebagai bawahan, kita harus selalu menjaga komunikasi yang baik, sehingga tidak hanya berkomunikasi yang baik, tapi harus selalu berkolaborasi dengan baik di dalam segala hal, sehingga dalam melayani peserta didik kita dapat kompak dan dapat selalu memunculkan ide-ide yang baru untuk menciptakan budaya positif atau suasana yang positif di sekolah kita. Suasana positif di sekolah kita itu membuat peserta didik atau murid kita merasa nyaman, aman, kemudian betah, merasa terlindungi di sini, sehingga di dalam mengikuti pembelajaran dapat anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dan ilmu yang kita sampaikan dapat terserap dengan maksimal, sehingga nanti menciptakan pribadi anak-anak yang sesuai profil pelajar Pancasila. Demikian. Kemudian contoh penerapan budaya positif. Kita bisa menerapkan budaya positif dengan misalnya di pagi hari Bapak Ibu guru sebelum masuk sekolah melaksanakan piket untuk berdiri di pintu gerbang supaya anak-anak dapat saling sapa, senyum, dan salam terhadap kita. Kemudian menciptakan budaya nasionalisme bisa kita lakukan dengan upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian di dalam kelas kita bisa sebelum di dalam kelas kita bisa menerapkan baris berbaris sebelum siswa masuk ke dalam kelas. Kemudian di dalam kelas sendiri kita harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga murid dapat merasakan budaya yang positif di dalam kelas. Kemudian kita bisa ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi kita bisa memperlakukan murid kita di sekolah ini, diibaratkan kita itu adalah seorang petani dan murid-murid kita itu adalah tanamannya. Jadi bagaimana tanaman itu bisa tumbuh dengan baik itu tergantung kita, petani yang merawat tanaman itu, merawat putra-putri didik kita, bagaimana supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi seorang pelajar yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Tadi cara-caranya tadi juga berkaitan dengan penerapan budaya positif. Jadi berhasilnya peserta didik atau murid kita itu tergantung kita, petaninya. Ibaratnya sekolah kita ini ladang ya Bapak Ibu. Bagaimana kita memupuk, bagaimana kita menyirami mereka dengan pengalaman-pengalaman belajar yang menarik, sehingga apa
apa yang kita sampaikan kepada putra-putri kita itu dapat terpatri dalam ingatan mereka. Mereka mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna sepanjang hayat mereka, sehingga pengalaman bermakna itu akan menjadikan pengalaman yang sangat bermakna, terpatri sepanjang hayat mereka, sehingga mereka tidak hanya pandai secara akademik, namun mereka juga di dalam berperilaku melalui kegiatan-kegiatan yang kita terapkan tadi dapat menjadi putra-putri yang mencerminkan profil belajar Pancasila, disiplin, aktif, kreatif, mandiri, kemudian berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu harus selalu kita tanamkan. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih contohnya. Kemudian isu yang sering kita dengar saat ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi guru mengontrol murid tadi, kita sebagai guru harus menjadi pengontrol bagi murid-murid kita, baik dalam berperilaku maupun dalam prestasi yang dicapai di akademik mereka. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bahwa penguatan positif atau budaya positif yang kita terapkan kepada murid-murid kita itu adalah sangat efektif karena melalui pembiasaan setiap hari itu secara otomatis anak-anak akan dapat menebalkan karakter mereka. Jadi tidak bisa kita mendidik anak-anak yang berkarakter baik dengan instan. Semua itu butuh waktu, butuh proses, yaitu dengan cara menerapkan budaya positif setiap hari, sehingga nanti lama-kelamaan budaya positif itu akan menjadi otomatis bagi diri siswa, terbiasa untuk bersikap disiplin dan positif. Tentunya sangat bermanfaat jika anak-anak itu mendapat penguatan positif yang efektif seperti tadi, sehingga manfaatnya banyak sekali. Bagi anak-anak, mereka akan menjadi anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kemudian bagi sekolah, manfaatnya sekolah akan dapat mencetak lulusan yang tidak hanya pandai di dalam akademis saja, namun mereka juga mempunyai karakter yang baik, akhlak mulia, bertakwa seperti tadi nih Bapak Ibu nggih. Itu yang isu yang sedang berkembang yang harus kita ketahui pada saat ini. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik itu memang baik untuk membangun seseorang, namun perlu kita ingat siapa yang kita kritik. Kalau yang kita kritik anak-anak, maka mereka akan down mentalnya, sehingga di dalam mengkritik kita harus menggunakan tutur bahasa yang halus, sehingga mereka tidak sedang merasa dikritik atau dihakimi. Ajak mereka ngobrol dari hati ke hati, itu akan dapat menumbuhkan karakter positif di diri murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita itu sebagai orang dewasa itu pasti merasa kamu itu anak kecil, berarti kamu itu harus nurut sama aku, apalagi saya itu gurumu gitu. Nah, itu adalah salahnya Bapak Ibu bahwa kita sebagai orang dewasa, kita tidak bisa mempunyai hak untuk mengatur anak-anak, tapi hak kita adalah, atau kewajiban kita adalah membimbing bagaimana mereka dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan profil belajar Pancasila, tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang
sebagai sahabat, sebagai orang tua kepada peserta didik kita. Kemudian bagaimana kita mengubah pola pikir bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kita tidak bisa merubah diri kita secara instan seperti membalikkan tangan, tidak bisa. Kita harus merubah diri kita sedikit dengan sedikit. Contohnya kemarin Ibu Kepala Sekolah men-share untuk sekolah kita adalah sekolah bebas asap rokok. Nah, itu juga harus sedikit demi sedikit. Kita tidak bisa langsung Bapak Ibu guru kadang lupa. Maaf Bapak guru bukan Bapak Ibu guru. Bapak guru kadang lupa. Oh iya, kemarin udah di-share Bu Kepala Sekolah. Saya kok masih ngerokok di sini. Terus seperti Pak Asma'i tadi, langsung lari keluar gerbang. Walaupun di luar gerbang Pak Asma'i ya, jadi itu sudah di luar area sekolah. Itu sah Bapak Ibu Nah, itu adalah penerapan budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Yang tadinya bapak-bapak itu pasti berkumpul di suatu tempat, walaupun sudah berada di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak, berada di lantai 2, kemudian di taman ya bapak-bapak itu sebetulnya sudah aman karena asapnya sudah terserap oleh pepohonan yang ada di sekitar bapak-bapak. Tapi untuk memenuhi aturan bahwa sekolah harus bebas dari asap rokok, bapak-bapak harus merelakan diri untuk ngempet atau menahan ngerokok Bapak Ibu Padahal untuk ngempet ngerokok itu lebih baik ngempet ngelih daripada ngempet ngerokok Bapak Ibu Itu adalah prinsip bapak-bapak. Nah itu, tapi bapak-bapak hebat. Hari ini langsung diterapkan, diberikan contoh oleh Pak Asma'i. Beliau tidak bisa ngempet, langsung lari keluar gerbang sekolah untuk mojok di sana ngerokok di luar area sekolah. Itu sangat hebat. Jadi sebetulnya tidak semudah itu membalikkan tangan, tapi perlu proses. Tapi hari ini Pak Asma'i menunjukkan bahwa berubah tidak perlu proses. Saat itu dinasihati atau diingatkan, saat itu pula Pak Asma'i langsung merubah. Seperti itu Pak Asma'i Nah itu adalah mengubah pola pikir. Kita harus memperbaiki cara-cara utama kita. Maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Pola pikir kita dirubah. Mau kapan lagi? Mau nunggu besok-besok aku naik berubah besok. Kita tidak tahu usia kita itu sampai kapan. Sehingga mulai dari sekarang kita harus sedikit demi sedikit mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif. Begitu Bapak Ibu Kemudian bagaimana cara mengubah pola pikir kita tadi? Realitas atau kebutuhan kita sama. Kita awalnya berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama. Pak Asma'i butuh merokok tadi, Pak Erwin juga butuh merokok. Tapi gosip Pak Erwin iya itu gosip. Pak Erwin tidak merokok hanya udut. Iya. Nah itu kita ubah menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Oh saya masih bisa menahan ngerokoknya nanti kalau sudah sampai rumah. Nah seperti itu. Jadi tidak, yuk kita kan sama-sama lelaki, ayo ngerokok bareng. Nah itu tidak ya. Jadi kita harus merubah bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengarahkan atau meminta orang lain untuk berpandangan yang sama terhadap kita. Namun kita harus berusaha memahami orang lain, mengikuti cara pandang orang lain, sehingga tercipta suasana yang harmonis. Tidak, ya kamu harus nurut aku sih nggak aturan. Tidak, tapi kita sama-sama untuk saling memahami sehingga tercipta suasana yang harmonis. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Misalnya tadi Pak Asma'i lagi nih, ngerokok ki salah Pak Asma'i. Nah,
rubah pola pikir kita untuk saling menyalahkan. Namun kita memiliki pikiran bahwa perilaku itu mempunyai tujuan. Pak Asma'i pasti punya alasan mengapa Pak Asma'i tidak bisa menahan rokok. Mungkin untuk menghina sendiri. Hanya kita yang bisa merubah diri kita sendiri. Kita tidak bisa jaga Bu Kepala Sekolah misalnya. Bu Febri tuh kok jangan terlambat terus gitu loh. Mau setiap hari kok terlambat terus, misalnya seperti itu. Tidak bisa. Itu harus kita kontrol diri kita sendiri. Febri, kamu jangan terlambat, malu sama teman-teman, sama murid. Kita harus mengontrol diri kita untuk merubah diri kita. Jadi tidak ada orang lain yang bisa merubah diri kita. Yang ada hanyalah diri kita yang bisa merubah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita membujuk murid atau kita membujuk seseorang untuk mau melakukan sesuatu yang kita minta, gagal, maka kita akan memaksa, kudu gelem, harus mau. Itu tidak bisa nih Bapak Ibu nih. Tapi kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berdiskusi untuk menciptakan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Enaknya bagaimana ya? Tadi misalnya, enaknya bagaimana supaya bapak-bapak itu di sekolah tidak merokok, tapi juga tidak keluar untuk merokok. Enaknya gimana ya? Oh, berarti gimana kalau kita sediakan setiap istirahat itu kita sediakan snack ringan misalnya, untuk supaya bapak-bapak itu tidak kecut gitu ya bapak-bapak. Itu adalah sebagai contoh. Kita harus mencari solusi-solusi untuk membuat orang lain secara sadar untuk saling memahami, tidak melalui paksaan kita. Begitu juga dengan murid, kita harus menciptakan suasana bagaimana murid kita itu secara otomatis akan nurut kepada kita tanpa ancaman tadi nih Bapak Ibu nih. Jadi menumbuhkan kesadaran itu butuh waktu perlahan-lahan. Kemudian yang terakhir ini adalah model berpikir menang atau kalah. Kalau pendapat kita digunakan di dalam rapat berarti kita menang. Aku kok kudu nek duwe ide atau gagasan tak sampai ke rapat, harus teman-teman mau mengikuti. Nah, itu adalah pola pikir yang keliru. Iya, betul ya Pak. Kita harus model berpikir menang-menang. Maksudnya itu kita sama-sama menang. Seandainya pendapat kita tidak digunakan di dalam rapat, kita juga harus merasa menang. Jangan merasa kalah terus nyerii temannya yang usulannya dipakai tadi, atau kepala sekolah sebagai pemutus keputusan. Nah, jadi kita harus saling menghargai dan saling menyadari nih Bapak Ibu nih. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berpikir sama atau searah kepada kita. Kemudian menurut teori Diane Goosen itu bahwasan motivasi perilaku manusia itu berbuat sesuatu pasti punya motivasi. Contohnya tadi Bu Febri itu sering terlambat misalnya, pasti Bu Febri punya alasan mengapa dia sering terlambat. Seperti Pak Asma'i tadi, Pak Asma'i tidak bisa ngempet rokok, pasti Pak Asma'i juga tidak bisa disalahkan karena beliau punya alasan yang kuat, misalnya untuk menghilangkan rasa stres seperti itu. Jadi semua orang itu sebetulnya itu perilaku benar atau salah menurut kita itu pasti mempunyai alasan masing-masing. Misalnya tadi kita budaya positif ya Bapak Ibu. Misalnya kita berangkat tepat waktu, itu alasannya apa? Motivasi kita untuk bekerja sesuai dengan disiplin waktu, alasannya kita apa? Apakah kita akan supaya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Oh, yang terlambat itu di sekolah itu harus lapor dulu kepada kepala sekolah, atau kita hanya menghindari seperti itu? Atau motivasi kita berdisiplin itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Nanti aku biar dipuji sama teman-teman, sama Bu Kepala Sekolah,
ini loh aku disiplin. Jangan seperti itu nih Bapak Ibu nih. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita harus mempunyai motivasi bahwa setiap perilaku yang kita lakukan itu adalah motivasinya untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah motivasi perilaku manusia menurut Diana Gozen. Kemudian di sini perlu kita refleksi diri. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi diri Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Ini misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kita pernah nggak kita itu mengambil suatu tindakan, tapi dalam mengambil tindakan itu kita tahu bahwa sesuatu yang kita putuskan itu adalah menyakitkan bagi diri kita sendiri dan bahkan akan menimbulkan efek yang negatif bagi diri kita sendiri. Tapi keputusan itu harus kita jalani sehingga bertabrakan dengan penghargaan orang lain. Sebetulnya misalnya seperti ini. Contohnya misalnya kita harus mengambil suatu keputusan. Tadi contohnya misalnya biasanya dalam kehidupan nih Bapak Ibu nih, misalnya saya harus memutuskan bahwa saya harus hidup seperti ini. Orang lain belum tentu keputusan kita itu dipandang baik oleh orang lain. Loh, kok keputusan itu ya yang diambil? Harusnya kan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu menurut pandangan orang lain. Tapi kita harus bisa menetralisir semua itu. Bahwasannya apapun keputusan yang kita ambil, kita harus berani menanggung segala resiko dan akibatnya. Yang jelas kita juga harus berpikir yang penting resiko itu saya yang menanggung, bukan berdampak kepada orang lain, sehingga tidak merugikan orang lain. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian kita harus tahu, kita harus yakin mengapa saya memilih melakukan hal tersebut, karena saya itu mempunyai pandangan bahwa A, B, C, dan bla bla bla. Itu kita harus mempunyai alasan yang kuat untuk diri kita sendiri, sehingga dalam mengambil suatu tindakan kita itu bisa menjadi pribadi yang mantap, sehingga keputusan yang kita ambil itu tepat untuk diri kita sendiri nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian sekedar nggih Bapak Ibu nggih, saya tak masuk Zoom sebentar. Nanti Bapak Ibu juga akan mengalami seperti saya ini. Kemudian kita dapat menerapkan disiplin positif bagi diri kita sendiri nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kita harus terapkan disiplin positif. Kita harus tahu mengapa kita harus menerapkan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif itu apa sih? Kita harus paham nih Bapak Ibu nih, bahwa tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita harus bisa memupuk rasa percaya diri kepada murid-murid sehingga mereka dapat tumbuh dengan saling menghargai temannya, menghargai diri sendiri, dan dia merasa percaya diri. Disebutkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya, berarti memupuk rasa percaya diri baik buat untuk diri kita sendiri maupun untuk murid. Kemudian sebagai seorang guru,
kita hadir mengajar di kelas itu, kita harus tepat waktu. Motivasi apa yang mendasari tindakan? Kita harus tahu motivasi apa sih kita itu masuk ke dalam kelas untuk memberikan hadir di tengah-tengah anak-anak, atau hanya sekedar ingin menunaikan tugas. Aku kan guru, berarti saya harus masuk ke dalam kelas tepat waktu. Yang penting saya hadir tepat waktu. Mau di kelas setelah itu saya mainan HP, atau di kelas itu saya ngalamun karena tadi saya di rumah punya masalah. Nah, apa motivasi kita? Nah, jadi kita harus dari rumah sudah punya motivasi. Kita harus berpikir bahwa apapun yang terjadi, saya harus datang ke sekolah, masuk ke kelas tepat waktu, dan melayani putra-putri didik kita dengan sepenuh hati. Kesampingkan apapun yang terjadi kita di rumah atau di jalan. Nah, itu adalah motivasi bagi diri kita. Kalau kita mampu untuk memotivasi diri kita sendiri, insya Allah kita bekerja pun akan nyaman, murid-murid juga menerima kita dengan nyaman juga. Kemudian bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu? Meskipun di sekolah kita tidak ada teguran berupa secara verbal maupun secara surat, namun kita harus punya rasa budaya malu nih Bapak Ibu nih. Seperti yang sudah kita pajang di dinding kita, budaya malu. Saya malu untuk datang terlambat, saya malu untuk tidak berdisiplin, saya malu. Nah, itu terapkan budaya malu untuk mengatasi sifat-sifat negatif kita. Bahwa pada dasarnya semua manusia itu mempunyai sisi positif dan negatif. Jadi ini adalah motivasi ini yang bisa menjadi pagar kita untuk berjalan sesuai dengan rel positif. Kemudian strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu? Bagaimana hasilnya? Tadi strategi yang kita terapkan untuk anak-anak kita untuk menanamkan disiplin itu, kita harus menanamkan kedisiplinan sedikit demi sedikit secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga tidak terputus kalau orang Jawa bilang acek nih Bapak Ibu nih, tidak naik turun. Sehingga misalnya hari ini sudah diterapkan disiplin dengan baik selama seminggu, nanti minggu depan dilepaskan. Ya sudah anak-anak, sekarang boleh istirahat sebelum jam misalnya. Nanti itu anak-anak akan kembali lagi ke sifat negatif mereka. Jadi budaya positif itu harus diterapkan sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, secara berkesinambungan dan tidak terputus, terbiasa. Jadi melalui pembiasaan nanti budaya positif itu akan otomatis tertanam pada diri peserta didik kita, sehingga nanti dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan apa yang kita impikan di visi misi sekolah kita. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian tadi kita bahas tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Untuk menerapkan budaya disiplin tadi, kita harus mengetahui bahwa untuk kita akan menggunakan hukuman, konsekuensi, atau restitusi sebagai hukuman atau konsekuensi bagi peserta didik kita ya Bapak Ibu. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Jadi hukuman itu adalah paksaan untuk memaksa seseorang bisa berdisiplin melalui hukuman, melalui ancaman. Kalau nanti anak-anak kalau mengerjakan tidak tepat waktu, nanti belajar di luar. Nah, itu namanya sesuatu yang menyakitkan bagi murid. Itu akan
terpatri. Sakit hati mereka itu kadang-kadang sampai dewasa. Oh, aku tuh loh pernah dihukum sama Bu Febri dulu suruh belajar di kamar mandi karena aku nggak belajar, aku nggak mengerjakan PR. Itu akan terpatri, sehingga jangan sampai kita memberikan hukuman yang menyakitkan nih Bapak Ibu nih. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi itu biasanya kesepakatan pada murid. Kalau nanti anak-anak terlambat, anak-anak nanti berarti bersedia ya belajar di luar. Nah, itu konsekuensi. Namun konsekuensi itu juga menyakitkan bagi murid-murid nih Bapak Ibu nih, merugikan. Kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan di mana Bapak Ibu guru itu memberikan kesadaran disiplin dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Misalnya ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Kalau dulu sebelum mengikuti modul di CGP ini, saya biasanya kalau ada anak terlambat sekolah itu, Anto, kamu kok datang terlambat? Dah sana, kamu setiap hari terlambat, sekarang belajar di luar. Nah, itu adalah cara yang keliru nih Bapak Ibu nih. Kita harus itu namanya hukuman dan konsekuensi. Namun kita harus menerapkan restitusi ini Bapak Ibu, sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa sih kok siswa tersebut, murid tersebut setiap hari itu terlambat. Jadi kita harus mengidentifikasi alasan mengapa dia terlambat terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa mengetahui, kalau sudah kita bisa kita mengetahui persoalan atau permasalahan yang sedang dia hadapi, sehingga kita memberikan kesadaran. Mengapa sih kamu kok terlambat? Tadi kenapa? Ditanya. Nanti anak kan akan menjawab. Saya tuh tadi tuh terlambat, saya tuh sering terlambat Bu. Soalnya tuh ibu itu Bu, kalau pagi itu repot ngurusin adik kecil dulu. Oh, berarti kan itu adalah orang tuanya yang mungkin kerepotan. Sehingga kita nanti bisa memberikan, kamu tahu nggak bahwa datang terlambat itu adalah hal yang tidak baik. Nah, kita ajak ngobrol, itu namanya restitusi. Kemudian kita ajak anak tersebut untuk mencari jalan keluar atau solusinya. Jadi seolah-olah konsekuensi tadi timbul dari anak sendiri, bukan dari kita. Kalau konsekuensi atau hukuman tadi kan kita yang memberikan, berarti nggak boleh belajar di dalam kelas, keluar. Tapi kalau dengan restitusi kita mengadakan dialog komunikasi dari hati ke hati supaya anak menyadari, ya kamu sadar nggak kalau datang terlambat itu berarti kenapa? Iya Bu, itu salah. Nah, biasanya seperti itu, anak akan menyadari kesalahannya. Terus sebaiknya bagaimana kalau besok kamu datang terlambat lagi, sebaiknya Bu Guru harus bagaimana sama kamu, sebaiknya kamu juga harus bagaimana supaya tidak terlambat. Nah, itu di situ ada kesepakatan yang dibangun melalui komunikasi yang baik antara murid dan guru, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa sedang dihakimi. Jadi nanti itu akan terpatri, akan terbawa sampai dia, oh berarti aku tidak boleh terlambat. Tapi kalau kita hukuman, suatu saat pasti dia akan mengulangi keterlambatan itu lagi. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih, contohnya restitusi. Kemudian pendekatan restitusi, kegagalan menunjukkan kesalahan. Kalau kegagalan itu berarti menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Berarti kita kamu itu salah, kamu tahu nggak kalau kamu salah. Nah, itu adalah kegagalan yang terjadi pada pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi itu harus mampu menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Seperti tadi kita ajak berkomunikasi sehingga dia yang menyadari bahwa oh iya Bu, maaf Bu, kamu tahu nggak kamu itu keliru atau salah, kamu merasa nggak bahwa kamu itu bersalah. Nah, kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu. Kemudian mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Nah, ini adalah kegagalan dalam pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi tadi adalah menjalin hubungan komunikasi yang baik sehingga anak tersebut tidak merasa sedang dihakimi,
tapi kita ajak untuk menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian mengingatkan murid, Anda akan mengingatkan kepada murid tentang kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Berarti itu kita memaksakan. Kamu ingat kemarin kamu juga terlambat. Itu berarti dari kita. Tapi jangan, kalau pendekatan restitusi, kita tanyakan kepada anak tersebut, kamu datang terlambat sudah berapa kali? Nah, jadi dia yang mengakui kesalahannya sendiri. Ya Bu, aku itu sudah 10 kali kok Bu, terlambat kok Bu. Nah, itu berarti kita menggunakan langkah penerapan restitusi, sehingga anak itu mau mengintrospeksi dirinya sendiri, sehingga apapun yang mereka itu namanya kesadaran disiplin, menumbuhkan kesadaran disiplin pada anaknya, Bapak Ibu. Kemudian ini segitiga restitusi ini adalah seperti ini, validasi tindakan yang salah. Tadi menanyakan, memvalidasi, kenapa sih kamu tadi kok seperti ini? Kira-kira menurut kamu itu benar atau salah? Nah, seperti itu. Itu adalah validasi tindakan. Menanyakan alasannya terlebih dahulu. Kenapa kamu kok bisa melakukan seperti itu tuh kenapa? Nah, anak biar mengakui sendiri kesalahannya itu, menyadari sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas terlebih dahulu, Bapak Ibu. Menstabilkan. Setelah anak mengakui kesalahan yang mereka perbuat, kita stabilkan identitasnya. Kita berikan masukan-masukan yang positif sehingga mereka tidak merasa bersalah tapi stabil. Oh iya, aku merasa bersalah tapi aku tidak merasa ketakutan. Intinya seperti itu. Peserta didik tidak merasa ketakutan. Kemudian yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan itu beda dengan hukuman nih Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu kita memberikan masukan-masukan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya di dalam kelas tidak boleh rame, bisa kita ubah dengan melalui kalimat keyakinan, budayakan tenang di dalam kelas. Itu anak akan merasa lebih bersahabat dengan kalimat itu dibanding dengan membaca kalimat tidak boleh ramai di dalam kelas. Seperti itu nih Bapak Ibu. Kalau dalam segitiga restitusi, keyakinan itu kita bangun dengan kalimat-kalimat yang positif. Jadi tidak boleh ramai di dalam kelas bisa kita ubah menjadi budayakan tenang di dalam kelas. Seperti itu adalah contoh-contohnya. Misalnya tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, itu adalah kalimat negatif karena ada kata tidak boleh. Bisa kita ubah, budayakan kebersihan di dalam kelas atau sehat, bersih itu sehat, bersih itu indah. Nah, maka anak-anak akan secara otomatis tertanam untuk memperbaiki diri mereka dari kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian ini tadi nih Bapak Ibu, keyakinan kelas. Di dalam kelas itu kita harus membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Tadi tujuannya supaya anak-anak merasa nyaman dengan konsekuensi yang kita berikan. Anak itu tidak merasa sedang diintimidasi, namun anak diajak saling menyadari budaya positif tadi nih Bapak Ibu nih, budaya disiplin, budaya positif. Bukan kita yang mengintimidasi murid untuk berperilaku disiplin, tapi kedisiplinan itu terbangun atas keyakinan kelas tadi, kesepakatan secara bersama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm misalnya kalau ini di jalan raya nih Bapak Ibu nih. Mengapa sih kita itu harus selalu mentaati peraturan jalan memakai helm? Jadi kita kalau misalnya ketangkap Pak polisi nggak ngedumel, aku dicekel orang polisi masuk helm gue digawe masalah. Enggak, tapi kita harus menasihati anak kita pakai helm, nanti tidak ditilang Pak polisi. Nah, itu adalah contoh kalimat yang keliru. Nak, pakai helm.
nanti biar kepala kita aman, terlindung. Kalau di jalan ada sesuatu, supaya kepala kita terlindung. Nah, itu berarti menumbuhkan budaya disiplin baik dari diri kita masing-masing. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan, misalnya seperti itu? Berarti kita harus mengetahui alasan-alasan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal atau secara umum yang telah disepakati secara bersama. Tadi seperti di kelas, kita tidak menggunakan kalimat-kalimat hukuman. Dilarang membuang sampah, tapi kita misalnya kita terapkan dengan budayakan bersih. Bersih itu indah, bersih itu sehat, atau seperti itu. Misalnya budayakan tenang di dalam kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini contohnya tadi adalah kalimat hukuman ini seperti ini. Kembalikan barang ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah contoh-contoh kalimat penekanan Bapak Ibu. Tapi kita harus rubah kalimat-kalimat itu menjadi kalimat-kalimat yang positif. Nah, ini adalah penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan kedisiplinan siswa. Contohnya, ini yang pertama, langkah kita adalah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu bersama murid. Kita ajak murid untuk berkomunikasi di awal, bangun kesepakatan di awal pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa materi yang akan kita sampaikan. Kemudian, yuk sebelum kita belajar, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya, supaya nanti kelas kita nyaman dalam belajar, supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, itu adalah penerapan dalam membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran seperti ini, mengajak para murid untuk membuat keyakinan kelas secara bersama. Kemudian murid diminta untuk menuliskan keyakinan kelas tersebut. Murid diminta untuk menuliskan sendiri. Yuk, kita buat keyakinan kelas. Masing-masing anak diminta untuk menuliskan satu kalimat keyakinan mereka. Bebas anak-anak, boleh tenang itu nyaman, boleh. Kemudian bersih itu sehat, rapi itu indah. Nah, seperti itu. Kalau anak-anak sudah menulis seperti ini, nanti anak-anak kita minta untuk menempelkan hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dan mereka tulis sendiri-sendiri. Jadi peraturan itu adalah hasil kesepakatan yang dimunculkan dari diri anak sendiri. Kemudian diminta untuk ditempel. Setelah ditempel, kita jangan lupa untuk menyisipkan pesan moral secara berkesinambungan sebagai pembiasaan positif. Tidak hanya ditempel, tapi setiap saat kita sisipkan di dalam komunikasi terhadap anak pada saat pembelajaran, kita sisipkan secara berkesinambungan, secara konsisten, sehingga mereka terbiasa melakukan kalimat-kalimat positif yang mereka tulis sebagai keyakinan kelas tadi. Kemudian sosialisasikan hasil kesepakatan kelas dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, wali murid, dan seluruh stakeholder yang ada. Setelah membuat keyakinan kelas tadi, bisa kita sampaikan secara melalui kegiatan sosialisasi kesepakatan kelas. Anak-anak, berarti tadi kita telah sepakati bahwa kalau di kelas kita harus membudayakan kebersihan, budaya tenang, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Nah, harus kita sisipkan secara terus-menerus, tidak hanya sudah ditempel, sudah anak biar baca sendiri. Itu tidak akan anak baca, karena anak itu sifatnya malas nih Bapak Ibu kalau harus membaca. Kita harus secara rutin, secara berkesinambungan selalu mengingatkan anak-anak untuk menyisipkan kesepakatan kelas tersebut, sehingga anak-anak itu selalu ingat akan
berdasarkan kesepakatan yang sudah mereka buat. Kemudian setelah mensosialisasikan tidak hanya dengan murid, tapi disosialisasikan juga dengan ibu kepala sekolah, diminta untuk hadir, untuk membaca keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Kemudian melalui manajer, berarti kita sebagai manajer itu kita harus ya sebagai teman, ya sebagai pemantau, ya sebagai pendidik mereka, sehingga ketiga peran tadi kita jadikan satu, sebagai teman, sebagai pemantau, sahabat, sebagai pendidik, kita padukan menjadi posisi manajer. Nah, yang paling harus kita lakukan, yang harus kita lakukan sebagai posisi kontrol itu adalah di sini ya Bapak Ibu sebagai manajer, sehingga kita juga kadang-kadang harus bisa menjadi teman, kadang-kadang harus bisa menjadi pemantau, kita harus selalu mengamati anak-anak, perilaku anak-anak kita dalam keseharian. Kemudian kita juga harus kadang-kadang kita harus mengambil tindakan restitusi sebagai pendidik seperti itu tadi. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Kemudian ini tadi perilaku kontrol negatif. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, berarti itu ancaman. Itu jadi kita adalah perilaku kontrol yang negatif. Bagaimana kita merubah perilaku kontrol negatif kita menjadi perilaku kontrol yang positif? Kalau perilaku kontrol yang negatif tadi, kalau kamu tidak melakukan, berarti kamu akan bapak hukum atau ibu hukum. Kalau sebagai teman, lakukan untuk bapak atau ibu ya. Contohnya misalnya ada anak rame. Kalau sebagai kontrol negatif kita, hei Anto, kamu rame terus, keluar. Nah itu berarti kontrol negatif. Tapi kalau kontrol sebagai teman, Anto, kan kamu sudah janji sama ibu kemarin kalau di kelas nggak mau rame lagi. Nah itu berarti kita sebagai kontrol teman. Kalau kita sebagai kontrol pemantau, berarti ayo Anto, kalau di kelas itu kita kemarin sudah buat kesepakatan apa ya kalau di kelas ya. Nah itu sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer, berarti apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut, kita mengajak berdialog. Anto, kemarin kamu kok rame terus, ingat gak kemarin kesepakatan yang sudah kita tulis? Nah ini adalah peran ketiga, teman, pemantau, manajer. Ini jadi satu di manajer ini. Ini adalah contoh untuk memotivasi putra-putri kita supaya dapat berperilaku disiplin positif. Nah, itu nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian di sini adalah menstabilkan identitas. Di dalam segitiga restitusi tadi adalah menstabilkan identitas ya Bapak Ibu, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tadi menumbuhkan anak, jangan membuat anak merasa bersalah, tapi menumbuhkan kesadaran anak, mengapa tadi kok kamu melakukan seperti itu. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah itu, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Tanyakan alasannya seperti tadi gitu Bapak Ibu. Tadi sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seek the belief. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemarin kita sudah membuat kesepakatan apa aja ya anak-anak ya. Nah itu boleh nggak kalau kita, berarti kalau kita tidak mentaati kesepakatan yang sudah kita buat, berarti kita melanggar janji kita sendiri, kita berdosa, kita bla bla bla. Kita berikan pengarahan kepada anak-anak yang positif. Ini adalah segitiga restitusi. Kemudian contoh penerapan segitiga restitusi ini seperti tadi yang sudah kita ceritakan, sudah saya lakukan, sudah saya terapkan di kelas.
sudah saya unggah di link YouTube, karena tidak usah saya tampilkan lagi nih Bapak Ibu, nanti bisa bersami sendiri di link YouTube yang sudah saya cantumkan di sini. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Demikian Bapak Ibu, penerapan budaya positif yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini membawa manfaat untuk kita semua, sehingga kita dapat menciptakan suasana budaya positif di lingkungan sekolah kita atau dimanapun kita berada, sehingga kita akan merasa nyaman, hidup dengan tenang, harmonis, rukun, sehingga apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Ibu Kepala Sekolah, terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan dapat kembali undur selamat di rumah. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat banyak kesalahan dalam bertutur atau bertindak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu videonya kok malah dimatiin Mas Robi sudah selesai. Ya mau jadi baca